Apa yang ditutupi Allah tidak harus dibuka semua. Nanti gawat ya, Bu, sejujurnya. Nggak perlu kalau nggak ditanya ya. Juga jangan nanya, Bu, sing jujur. Dulu pernah pacaran nggak waktu sekolah? Ya standar lah Pak. Teman-teman apalagi kan mama paling cantik, jadi setiap kuartal ganti. Ngapain aja? Ya seperti yang di film-film itu. Apa? Nggak jadi masalah baru. Bukan begitu jujur tuh hadirin. Apa yang sudah berlalu mah tobat aja ya. Diem ngehep-hep. Ya Allah ampuni saya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak menjadi hamba yang Kau ridhoi, yang Kau ampuni seluruh dosanya, Engkau hapuskan seluruh aibnya, Engkau berikan nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat munajat, nikmat istiqomah, nikmat husnul khatimah, nikmat jadi ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahasan kita kali ini, kita sering membaca Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu kan surat yang setiap kita baca langsung dijawab itu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengatakan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah itu menjawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Allah juga menjawab, hambaku menyanjungku. Maliki Yaumiddin. Hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Kau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi kalau kita baca Fatihahnya sangat bagus, kita benar-benar mendapatkan yang terbaik. Makanya jangan dibaca sekaligus, lebih baik tunggu jawabannya. Dan tartil enak. Sejujurnya sebagian ulama tuh menikmati sekali jawaban dari Allah. Walaupun tidak terdengar oleh telinga, tapi faktanya kan Allah menjawab. Maka kurang baik kalau bismillahirrahmanirrahim. Kita aja ngobrol dengan orang tidak seperti itu, benar? An'amta alaihim, seperti apa orang yang diberi nikmat, yang sering kita minta, silakan dibacakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat kepada Allah. Maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman-teman yang sebaik-baik. Jadi orang yang kita minta diberi nikmat tuh kalau di dalam surat An-Nisa 69 ada 4. 1, nabiyin, golongan para nabi. Kita ingin dapat petunjuk karunia seperti kepada para nabi, walaupun mustahil kita tidak akan pernah jadi nabi. Nah, kelompok yang kedua, orang yang diberi nikmat besar oleh Allah itu adalah sidiqin, orang yang benar, orang yang mulutnya, sikapnya, hatinya sama dalam kebenaran. Kan ada yang mulutnya benar, sikapnya tidak. Ada yang mulutnya benar, hatinya tidak. Nah, sidiqin ini ternyata rankingnya 1 tingkat di bawah Nabi. Baru sesudah itu syuhada. Syuhada itu ranking ketiga. Baru yang keempat, sholihin, orang yang soleh. Makanya kalau kita ingin betul-betul dapat karunia besar, yang di bawah Nabi ini adalah sidiqin, orang yang jujur, orang yang benar. Bapak Ibu, Indonesia ini yang sholat banyak, yang saum banyak, yang haji juga banyak. Katanya yang kurang banyak tuh yang jujur. Padahal jujur ini tuh pilar dalam Islam. Karena semua kebaikan itu lahirnya dari kejujuran. Dalam hadis Sahih Muslim itu jelas sekali. Bisidq, berlaku jujurlah kalian. Hendaklah kalian jujur. Karena inna sidqi, karena sesungguhnya kejujuran itu yahdil ilal bir, menunjukkan kepada kebaikan, dan albiru yahdi ilal jannah. Dan kebaikan menunjukkan, mengantarkan kepada sorga. Jadi rote sorga itu jujur mengantarkan kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kepada sorga. Jadi kalau dia sudah gagal dalam kejujuran, ada lagi dalilnya. Barang siapa yang berdusta mengantarkan kepada kejahatan, kejahatan mengantarkan kepada jahanam. Makanya wilayah kita tuh, wilayah jujur ini wilayah kunci bagi kita. Karena keimanan dengan ketidakjujuran itu tidak bersatu. Yang tidak jujur itu namanya munafik. Berkata dusta, berjanji tidak ditepati, beri amanah, khianat. Menariknya semua orang tuh suka sama yang jujur. Bapak mau tidak punya istri jujur? Jawab, walaupun Bapak jangankan kita Pak, penjahat aja, lu harus jujur loh sama gue. Tapi kan kita penjahat Bang, gak apa-apa, yang penting jujur, gitu kan. Benar? Kok benar sih? Seperti yang pernah ditanya. Nah hadirin sekalian, ini serius ini. Kita rada suka main-main dengan kejujuran ini. Padahal ini kunci sekali.
kalau kita mau jadi orang yang ahli kebaikan, gerbangnya jujur. Lewat dari jujur, kebaikan yang kita lakukan itu lebih besar untuk menutupi ketidakjujuran kita. Berapa banyak koruptor dermawan untuk menutupi kemalingannya. Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum usia 40 diberi gelar oleh masyarakat namanya Al-Amin. Padahal Nabi Muhammad tuh ganteng, tidak disebut si ganteng. Nabi Muhammad itu gagah, atletis, tidak disebut si maco, cerdas, tidak disebut si pinter, tapi tetap orang itu mengarahkan dari semua kelebihannya, mengarahkannya kepada Al-Amin. Seorang yang sangat kredibel, yang kalau bicara dipastikan kebenarannya, kalau berjanji dipastikan ditepati, kalau dia diberi amanah tidak pernah lari dari amanah ini. Nah, kalau kita sholat, bagus. Kalau kita berusaha jujur, maka nyata sholat kita. Ayo hadirin, lebih baik kalau milih gitu ya, dihina karena jujur, itu lebih baik dibanding dipuji karena tidak jujur. Coba apa bedanya? Kalau kita jujur, Allah suka. Kalau Allah suka, Allah akan tolong kita. Hati dibuat tenang. Huwallazi anzala sakinah. Tanam aja sakinah di hati kita. Udah enak. Kalau hati sudah dikasih sakinah, kita udah dapat nikmat besar. Sekarang punya segala-gala, hati galau, menderita. Orang bunuh diri biasanya karena sakit hati. Bukan sakit kepala. Halo? Kok betul sih seperti yang udah nyobain? Sakit badan, kalau hatinya sehat, ajeg. Badan sehat, hatinya sakit, stres Pak. Kalau jujur, karena Allah, karena jujur tuh macam-macam ya. Ada jujur supaya barang dagangan laku, ada jujur supaya karir bagus, ada yang jujur supaya dihargai, supaya dapat penghargaan. Kita mah nggak ada semuanya. Kita jujur cuma satu saja. Kenapa kamu jujur? Karena Allah suka. Saya masih belajar jujur. Tapi tahun 2006 itu pengumuman A'agim menikah lagi. Heboh. Tenang Pak, tenang Pak. Bapak kok kelihatan stres sekali sih. Dihina, dicaci, dipermalukan, dibully. Sekarang masjid ini bagus, benar? Pesantren, anak-anak pada hafal Quran. Ekonomi jauh lebih berkah dibanding dulu. Gak kebayang kalau dari segi dunia. Padahal dihina, dicaci, diremehkan, dikucilkan, benar? Tapi kan yang ngebagikan rezeki mah Allah, bukan yang menghina. Yang menghina bagian menggugurkan dosa. Itu kalau segi dunia ya. Jadi jangan takut dihina orang kalau kita jujur. Bapak jujur di PHK, enggak apa-apa. Kalau tempat itu rezekinya tidak berkah, mending di PHK. PHK tidak mengurangi jaminan dari Allah hadirin. Kalau yang di PHK meninggal, IPTN berapa belas ribu tuh dulu yang di PHK. Nggak ada yang meninggal semua. Ada sih yang meninggal karena ajalnya. Jujur, menanggung resiko dimarah istri, lebih baik daripada dimarah Allah. Jelas Pak? Jelas Pak? Kalau dimarah istri mah tinggal dengerin weh. Lebih tabah, lebih cepat selesainya ya bicaranya. Kalau kitanya ngelawan, berseri. Kan sudah diajarin di sini bukan? Bagaimana untuk lebih tenang menghadapi istri? Sudah diajarin belum? Oh belum.
pantas wajahnya masih dalam kebingungan. Kan suatu saat ini selingan, ada yang marah sama suami di zaman Umar bin Khattab. Bawel sekali istrinya tuh, sampai suami tuh udah nggak tahan. Kamu saya laporkan sama Amirul Mukminin. Akhirnya pergilah ke Umar bin Khattab, pemberani yang jin aja, setan aja nyingkir kalau ada Umar bin Khattab. Pas sampai ke rumah beliau, ternyata beliau lagi dimarahin istrinya. Dan lebih gawat dibanding istri yang mau konsultasi ini. Dan Umar bin Khattab seorang lelaki sejati. Lelaki sejati mah nggak ada yang kasar sama istri. Tenang, emang dunia wanita begitu. Begitulah. Dengar, jangan dipotong, jangan banyak kasih alasan, karena pasti ada alasan yang lain nanti disambung. Dan jangan terlalu serius. Jangan dimasukin ke hati. Dengar dengan bijaksana, tapi nggak usah dimasukin ke hati. Itu rahasianya. Jangan ngasih alasan. Bapak tekan banget di sana. Enggak apa? Ibu sudah punya buktinya. Ibu kan nggak sengaja. Kata siapa nggak sengaja? Nggak ada menangnya. Diam. Kita coba bawakan kosmetik juga. Bu, ini hadiah kosmetik. Oh, ibu udah keriput ya? Gitu. Salah wae. Tenang wae. Kenapa ketawa, Pak? So, kalau lagi ngajar, Pak, lihat, Mama langsing ya. Oh iya, Bu. Kelihatan sekarang langsing. Apa? Berarti kemarin gendut dong. Salah. Kan baik ya. Senyum ya. Bukan karena saya berpengalaman 2 kali lipat, ya enggak? Tapi mau ngapain marah-marah sama istri, benar? Itu amanah Allah kepada kita. Tenang. Nah ini selingannya ya. Oh, kalau saya jujur babak belur, ya terimalah sebagai bonus daripada ketidakjujuran selama ini. Apa yang ditutupi Allah tidak harus dibuka semua. Nanti gawat ya, Bu, sejujurnya. Nggak perlu kalau nggak ditanya ya. Juga jangan nanya, Bu, sing jujur. Dulu pernah pacaran nggak waktu sekolah? Ya standar lah Pak. Teman-teman apalagi kan Mama paling cantik, jadi setiap kuartal ganti. Ngapain aja? Ya seperti yang di film-film itu. Apa? Nggak jadi masalah baru. Bukan begitu jujur tuh hadirin. Apa yang sudah berlalu mah tobat aja ya, diem ngehep-hep. Ya Allah ampuni saya. Dah. Yang membuka menutup itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tutup walaupun semua mau ngebuka enggak kebuka. Kalau Allah buka walaupun semua mau nutup pasti kebuka. Kan satu-satunya penguasa takdir adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bapak-bapak, segala cara, segala strategi gitu, kan ada tuh yang beredar baru di WA tuh ya, yang detak jantung tuh sudah tahu kan? Nah itu lihat aja lah WA-nya. Bagaimana tuh kalau bulan tua jantung ini. Kalau apa aja sih? Ketemu pacar zaman dulu. Kalau HP dilihat istri, berarti menyembunyikan sesuatu. Ayo bertekad jadi orang jujur. Tentang apa? Bicara jujur. Kalau ngobrol jangan ditambah-tambah. Kalau tidak tahu jangan sok tahu. Kalau tahunya segini aja. Biasanya orang tidak jujur dalam ngobrol tuh ingin kelihatan keren, ingin kelihatan berpengalaman, ingin kelihatan hebat, maka didramatisir. Rumah di sebuah gang, tapi demi kelihatan keren kita nyebut di mana rumahnya, di daerah Kuningan, gitu supaya kelihatan elit. Gak berani nyebut gangnya, karena ya begitulah. Selfie juga hati-hati. Potret status juga ada bau bohong. Ada yang apa tuh? Yang kalau potret jadi mulus tuh apa namanya?
Ibu nggak usah ngejerit atau Bu, biasa aja. Saya jadi panik mendengarnya. Apa potret yang suka jadi bagus tuh? Ya begitulah. Diarsir dulu, dipasang di peaknya tuh yang paling mulus. Dan kita tahu itu tidak cocok dengan wajah kita. Ini kan ngebohong. Benar? Hei hadirin, ini teh serius. Kita teh untuk status aja bohong, potret. Diatur yang paling mirip. Kalau bisa yang kita zaman dulu, yang pas manis-manisnya. Shh, lebih buruk lagi nyender di mobil orang. Potret. Padahal yang punya mobilnya ada di dalam. Ini apa ya? Ini serius hadirin sekalian. Kita teh mau apa kalau yang gini-gini aja bohong, benar? Ini serius. Ini teh bohong. Betapa kita sibuk ingin dilihat orang lebih dari kenyataan tuh capek. Just the way you are. Apa artinya? Dilarang parkir. Hati-hati ngobrol, nggak usah banyak ikut campur. Nggak tahu mah nggak tahu. Lebih baik dianggap bodoh daripada sok tahu. Gak apa-apa dianggap bodoh, emang bodoh betulan. Ya, ada yang salah. Hati-hati ngobrol, jangan pakai bohong. Termasuk broadcast, kita nerima tulisan orang, di aku tulisan kita, bohong. Tulis nama pengirimnya, jangan ngaku-ngaku tulisan orang. Masa yang gitu-gitu aja bohong? Yang kita ceritakan dalil tentang kejujuran, tapi kita ingin bahwa itu tuh seperti kita yang nulis. Gak mau nyebut sumbernya, gak mau nyebut ini kiriman orang, ingin dibuat seakan-akan itu teh milik kita. Itu kan bohong. Pasti ingin cari kedudukan di sisi orang. Sederhana, tetapi kita jelas sebagai kebohongan. Uang, jujurlah, rezeki mau udah beres kok pembagiannya. Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya pembagi rezeki. Kita jujur, kita patuh ke Allah, Allah akan berikan rezeki. Tapi kalau jujur saya rezekinya dikit. Bukan sedikit banyak rezeki, yang penting mah berkah. Kalau berkah mah nanti pas perlu ada. Dan tidak harus ketahuan. Rezeki bagi kita mah dari mana aja jalan. Tidak mesti terdeteksi oleh kita. Di perut ibu juga kita nggak ngerti apa-apa, beres. Bayi juga kita nggak tahu apa-apa, beres. Dan udah gede juga, udah kayak kita gini, tetap aja kita nggak ngerti rezeki kita, ya kan? Kalau ngandelin gaji, banyak yang gajinya di bawah UMR, hidup, punya anak, bahkan ada yang tidak jelas gajinya juga hidup. Betul? Adek, usia berapa dek? Boleh pakai mikrofon? Usia berapa dek? 13 tahun. Gajinya berapa? Jawab. Nggak punya. Pegangnya yang ini. Nah, belum punya gaji. Makan terus deh. Jawab. Alhamdulillah. Minum. Berpakaian. Alhamdulillah. Berteduh. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana menurut Ade tentang struktur masa global ini ya? Masalah global ini. Terutama sekarang kan secara hegemoni perekonomian. Gimana deh? Pernah memikirkan nggak masalah keuangan masa depan gitu? Belum, ya. Enak. Nggak banyak pikiran, ngapalin Quran, rezeki beres, betul? Bukan saya ngajak saudara tidak mikir, tapi dari rezeki mau udah beres. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya berkah. Kita itu bekerja bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Yang dicari berkahnya. Yang menentukan baik buruk itu keberkahannya.
Rezeki mah dikasih, mau garong, penjahat, koruptor, maling, kafirin, zolimin, munafikin, musyrikin, kasih aja dunia mah. Mau triliun-triliun juga, dan tetap rezeki mah cuma 3. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Coba yang punya kebun duren 50 hektar, suruh makan duren sekarung, pasti dia yang dikarungin, ya kan? Makanya kalau lihat orang kaya gitu biasa aja, gak usah kagum sama sekali. Alhamdulillah tuh saya tuh gak diberi kagum tuh. Lihat orang kaya, lihat pejabat, mau apapun, karena saya tahu itu mah milik Allah, cuman ngaku-ngaku aja. Lihat mobil bagus gitu, saya tuh seneng ya. Ya seneng aja, nggak apa-apa, terserah saya hadirin. Tapi nggak usah punya, kecuali kalau gratis ya. Nah, punya juga bayar pajaknya stres Pak. Nah, yang ada aja disyukurin. Bapak mau punya rumah yang gede-gede di Pondok Indah itu? Saran saya jangan Pak, kalau gaji kecil Pak. Ya, buat bayar listriknya aja bisa nggak makan. Betul Pak. Nah, nikmati yang ada. Ya, jangan kagum. Penting barokah. Berkah itu artinya mendekatkan ke Allah dan langgeng kebaikannya. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya syukur. Karena kebaikan itu datang dari syukur. Allah kasih air kayak gini. Ini jadi baik atau tidak tergantung syukur atau tidak. Karena nikmat dari kasih semua. Tapi tidak semua bisa menikmati. Yang menikmati yang syukur. Ingat seperti Mas Punto yang tunanetra dan lumpuh itu, ketika ditanya di pesantren Darut Tauhid, Mas keadaannya nggak lihat, kaki lumpuh. Bagaimana perasaan Mas terhadap semua ini? Jawabannya sederhana. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Jadi beliau mah bukan mikirin yang nggak ada, fokus nyukurin yang ada. Bahagia tuh. Umroh sudah. Berangkat kemarin umroh tahun lalu. Padahal nggak bisa lihat, nggak bisa jalan. Tetap ada yang ngegendong, ada yang ngedorong. Kemarin calon mempelai wanitanya datang. Ada yang mau. Saya ketemu dengan, Mbak, beneran mau? Iya, kata saya mau. Kenapa ini yang sehat-sehat begini pada stres? Apa perlu dilumpuhkan dulu, saudara? Mikir lagi. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak punya sabar. Karena Allah membuka, menutup, menahan. Satu-satunya itu cuma Allah. Kadang ditahan rezeki itu. Nggak bisa walaupun pinter. Karena rezeki kan nggak ada hubungan dengan pinter. Kalau yang pinter berarti gelar yang paling panjang, yang paling kaya. Enggak juga ya. Berapa banyak dosen yang ya begitulah ya. Pada gelarnya panjang tapi tidak identik. Kalau jabatan yang menentukan kekayaan atau semua presiden paling kaya di dunia, enggak juga. Kalau kerja keras menentukan dia yang paling banyak rezekinya atau tukang batu ya paling kaya. Mukulin batu siang malam. Tenang hadirin, tenang. Rezeki mah terserah Allah, dibuka, ditahan, diambil. Giliran ditahan sing sabar. Giliran diambil ridho. Harus bayar ini, bayar itu, teh sing ridho, dan nggak ridho juga tetap bayar. Ya kan? Ada yang bayar tapi uring-uringan, rugi. Bayar. Motor misalkan ketabrak, ya udah, perbaiki we, rezeki bengkel. Makan, terus kena duri di leher, ke dokter, bayar. Udah sakit, bayar. Bayar. Udah nggak dibayar, ditusukin lagi durinya, nggak enak ya. Sing ringan dunia. Ya,
Yang jangan tuh jangan sampai enggak jujur. Dan lihat yang lain, ke orang beriman nggak usah pakai dengki. Nah, ada kaplingnya masing-masing. Jangankan sekantor, seibu sebapak aja, beda-beda takdirnya. Benar? Sing jujur, kerja jujur, dagang jujur, nggak usah pakai tipu-tipuan, muji-muji barang, ngurangin timbangan, ngejelekin yang lain. Mau ngapain? Yang ngebagikan rezeki itu Allah. Lempeng aja. Pembeli itu bukan raja, kecuali Raja Salman, ya. Pembeli mah adalah pembeli bukan pemberi rezeki, tapi jalan rezeki. Makanya nggak usah tipu-tipuan, lempeng aja. Jujur apa adanya. Allah lihat, mungkin nggak dapat rezekinya, dapat pahalanya. Enak bukan? Halo? Ya enak. Oh gimana ya kalau istri saya curiga sama saya? Emang biasanya begitu, ya. Saudaranya sih track recordnya bagian mencurigakan, ya. Kalau saya jujur, saya tetap dicurigai. Ya nggak apa-apa, jujur terus. Nggak percaya. Apa nggak mungkin itikaf? Pasti kemana keluyuran ya malam-malam itu? Enggak, Bu. Alhamdulillah saya itikaf di Masjid Darut. Gak percaya, gak percaya. Ya nggak apa-apa, karena saya kan jujur bukan supaya dipercaya ibu. Saya jujur karena emang itu yang Allah suka ibu. Kalau ibu mau percaya mau enggak mah, itu mah urusan ibu sama Allah. Urusan saya mah sejujurnya saya itikaf. Pasti pasti udah dengar ceramah si Agim kan? Saya juga udah pernah dengar YouTube-nya. Ya udah nggak apa-apa Pak. Ada waktunya itu oleh Allah dibalikan hatinya. Tenang ya, kalau kita dicurigai mah tenang Apa selingkuh ya? Enggak Bu. Bohong. Tenang dah enggak ya. Enggak usah marah. Dan memang dunianya begitu, dunia kecurigaan ya. Allah tahu apa yang kita lakukan. Kalau emang iya ya istighfar tuh. Tidak Bu, anak dari wajahnya tidak sinkron ya. Tidak. Dasar bohong. Udah hidup yang lurus-lurus saja ya. Siap? Dan rezeki Allah yang ngatur. Karir Allah yang ngatur. Kalau kita jujur Allah suka nanti kasih karir terbaik. Nggak harus kok kita seperti orang lain. Yang harus mah Allah ridho ke kita. Betul? Mau ngapain seperti orang lain? Belum tentu kita takdirnya seperti orang. Yang penting dalam hidup mah Allah suka sama kita. Selesai. Udah, makanya jangan ngelamar jadi capres. Jangan. Tahu kenapa? Akan ada yang milih, Pak. Udah, diam. Istri aja nggak mau. Hah? Capres? Saya aja satu nggak keurus. Ya, ada pertanyaan silakan. Pokoknya mah inti dari pelajaran ini adalah usahakan sekuat tenaga kita tidak pakai bohongan. Ya. Bicara, nulis, transaksi, ngomong, janji, lempeng aja. Tidak bohong tidak berarti harus membuka apa yang ditutupin Allah. Kita kan banyak dosa, banyak aib, banyak kesalahan. Kalau ditutup mah taubat. Ya, pertanyaan silakan. Mau nanya Pak? Oh, memperbaiki rambut. Oh iya, ya. Atau udah pas giliran nanya begini, ada Ini suka bersepeda enggak? Ada yang suka bersepeda enggak? Ditanya ini diam, tanya itu diam, suruh nanya diam. Pak, mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agim dan semua yang ada di sini. Pertanyaannya adalah dibolehkankah white lies itu misalnya bohong yang ya, putih. Ada bohong putih, ada bawang putih. Bapak mau yang mana? Jadi hadisnya begini ya. Saya tadi sebetulnya di TV juga ceramah tentang hadis ini. Jadi tiga keringanan, disebutnya keringanan ya.
Tetapi pada prinsipnya bohong itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kecuali diberi keringanan dalam 3 hal. 1, kepada musuh. Karena kalau jujur ke musuh, khianat. Yang kedua, dalam mendamaikan. Yang ketiga, cengkrama suami istri, ya boleh tuh. Misalkan kata istri, "Mah, gimana wajah saya manis tidak?" Manis gitu, manis. Nah ini harus simetris wajahnya. Ya. Demi menyenangkan, bukan untuk menyembunyikan kemaksiatan, untuk kebaikan. Mendamaikan misalkan gini, kakak dan adik sedang bermasalah. Kita mediator, wa aslihu baina akhwaikum. Ini lagi berselisih. Kita bisa kedua arah. Abang, sebetulnya adik itu sayang ke abang. Ngedoain, saya tahu adik itu ngedoain abang tiap sholat. Kan tiap sholat pasti ada doa untuk dalam atahiyat itu kan doa, ya kan? Untuk yang beriman. Juga ke si ade, abang tuh tahu nggak ade, ngedoain terus. Oh iya, jadi dua-duanya luluh hatinya berbaik sangka. Dan kita nggak bohong, karena dua-duanya kan sholat. Dalam sholat tuh ada doa, benar? Nah, harus damai, bagus. Kalau suami istri, misalkan istri memberikan kopiah, ya, yang penuh dengan renda, isinya rumbe-rumbe. Wah, bagaimana perasaan papa dapat kopiah istimewa ini? Wow, seumur-umur baru lihat kayak gini, pokoknya ini akan diawet-awet mah. Papa simpen di lemari ya. Ada yang asalnya besar, agak langsing. Gimana Pak? Mama sekarang langsing enggak? Nah, bandingkannya dengan yang lebih besar. Oh iya Bu, lebih langsing. Bukan dengan yang langsing, bandingkannya dengan yang lebih gede. Jadi enggak bohong, ya enggak? Ini lebih langsing daripada tetangga. Ngerti enggak sih? Kan jadi bahagia. Sok, yang gini-gini langsing. Ya oh sakit hati. Udahlah, ya. Halo? Atuh gimana? Jangan kamu nih kayak rembulan dari dekat, sakit hati yang boleh tuh Pak. Nah, Didin, gimana kalau gini? Ada orang mau dianiaya, lari ke sini, tolong, saya mau sembunyi, saya mau dizolimi. Ya sudah, sembunyi situ, sembunyi. Sudah datang, saya dengar ceramah nggak boleh bohong. Kiai, bohong tuh munafik, jujur ya ayah, sejujurnya lihat enggak tadi ada orang yang lari ke sini. Jujur Saya jujur enggak? Saya mau jujur. Gini tekniknya, tapi jangan disalahgunakan ya. Waktu saya di sini, saya lihat tuh dia sembunyi. Supaya saya tidak bohong, saya pindah ke sini. Sedikit aja, nah 2 senti. Demi Allah, selama saya duduk di sini, saya tidak lihat. Nah, di situ lihat ya. Awas ya. Jangan ngadalin orang dengan dalil ini. Ini ada yang naksir sama anak misalkan, ganggu aja dia nelponin. Dan kalau udah nelepon tuh lama lagi dan ngomongnya tuh nggak ada manfaatnya. Kita amar ma'ruf nahi mungkar nih supaya anak nggak pacaran. Pas dia nelepon si lelakinya kering, bu, putrinya ada nggak? Baru aja putri keluar. Oh iya? Oh gitu ya Bu ya, nggak apa-apa deh. Pada maksudnya keluar dari toilet yang salah dia, yang kita nggak ngebohong, benar? Nah ini banyak digunakan oleh para sekretaris. Baru aja bapak keluar, udah keluar dari WC. Harus untuk kebaikan. Terakhir, ada ibu-ibu yang mau nanya-nanya? Tidak ada? Begitulah, mengerti ya. Terima kasih sahabat sekalian. Semua urusan ada dalam genggaman Allah. Makanya jangan bersandar ke makhluk. Ya, bersandar cukup ke Allah saja. Makin kuat bersandar ke makhluk, makin pedih hati ini. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah mengatakan, semua kepahitan sudah kurasakan.
Dan tiada yang lebih pahit selain berharapnya hati kepada manusia. Dah, jangan bersandar ke atasan, ke suami, ke istri, ke mertua. Jangan bersandar ke ghanimah, ke tabungan, gaji, aset, arisan. Dah, lepas di hati, bersandar ke Allah aja. Maksimum nanti Allah akan menuntun kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Allah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Dan Allah yang menciptakan keperluan kita, Allah juga yang menciptakan apa yang kita perlukan. Dan Allah yang menggenggam apa yang kita perlukan. Selamat menikmati lepasnya hati bersandar dari makhluk. Rasakan. Tenang hidup ini. Sedih, pedih, gelisah kalau urusan akhirat. Urusan perjuangan. Kalau urusan dunia, biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ampuni kami ya Rabb. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami lalui. Ampuni ya Allah, sekelam apapun, sehitam apapun masa lalu. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan bagi kami untuk menjauhi maksiat. Berikan kekuatan bagi kami untuk menghindari dosa. Jangan biarkan kami tergelincir, diperbudak nafsu, terjerumus, diperbudak syahwat. Jangan biarkan kami menjadi zalim, diperbudak amarah. Jangan biarkan hidup kami diperbudak dunia ini ya Allah. Titipkan dunia yang halal, barokah, yang mengantarkan kami dekat denganmu. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Jauhkan dari apapun yang menghijab kami darimu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa barakatan fil rizqi, wa ziyadatan fil ilm. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashi'an, wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai yang maha menatap, berikan pendamping terbaik bagi yang menantikannya ya Allah. Pernikahan yang berkah, rumah tangga sakinah, karuniakan keturunan yang soleh, solehah. Sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Berikan jalan keluar ya Fatah yang sedang dihimpit masalah. Lepaskan kami dari lilitan hutang piutang ya Ghani. Ya Allah, cukupi hanya dengan rezeki yang berkah. Ya Rabb, undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Karuniakan haji hajah mabrur. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina ya Rabb. Atau di bumi manapun yang engkau saksikan teraniaya. Semuanya ada dalam pengetahuanmu. Semuanya ada dalam kekuasaanmu. Kuatkan iman saudara-saudara kami ya Allah. Angkat derajatnya dunia wal akhirat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.